Selamat siang pemirsa, Lensa Jogja kembali menyapa Anda semua. Saya, Auni Amanina, senang sekali bisa menemani waktu Anda dalam program Lensa Jogja hari ini. Siang hari ini kami akan ajak pemirsa jalan-jalan ke salah satu kawasan yang selalu hidup di Yogyakarta, yaitu Prawiro Taman. Kawasan ini dikenal sebagai kampung turis dengan beragam tempat menarik, mulai dari spot wisata, toko unik, hingga kuliner yang menggugah selera. Pemirsa, kita mulai perjalanan dari jantung kawasan ini, yaitu Prawiro Taman itu sendiri. Di sepanjang jalan terlihat beragam aktivitas wisatawan, serta deretan tempat menarik yang menjadi daya tarik utama. Suasana yang santai namun tetap hidup, menjadikan kawasan ini selalu menarik untuk dikunjungi. Untuk melihat lebih dekat, sudah ada rekan kami Gusti di lokasi. Silahkan Gusti. Baik, terima kasih Aunil melaporkan langsung untuk program Lensa Jogja. Pemirsa, kali ini saya berada di salah satu kawasan wisata yang terkenal di kalangan turis mancanegara, yaitu kawasan Prawiro Taman. Kawasan Prawiro Taman memiliki sejarah yang cukup menarik. Pada masa dahulu, kawasan ini merupakan permukiman para prajurit kerajaan yang bertugas di lingkungan Keraton Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, Prawiro Taman berkembang pesat menjadi kawasan wisata yang dikenal luas, khususnya di kalangan wisatawan mancanegara. Hingga saat ini, Prawiro Taman sering disebut sebagai kampung turis karena banyaknya wisatawan asing yang menginap dan beraktivitas di sini. Suasana di kawasan Prawiro Taman terlihat sangat hidup dan dinamis. Di sepanjang jalan terdapat berbagai tempat menarik mulai dari kafe, bakery, toko aksesoris, hingga berbagai pilihan penginapan dengan konsep yang unik dan modern. Tidak hanya itu, banyak tempat di sini yang mengusung konsep internasional, sehingga membuat wisatawan mancanegara merasa lebih nyaman saat berkunjung. Interaksi antara wisatawan lokal dan mancanegara pun terlihat akrab, menjadikan suasana di kawasan ini terasa lebih beragam dan menarik. Pemirsa, kawasan Prawiro Taman memiliki letak yang cukup strategis. Dari sini, wisatawan dapat dengan mudah menjangkau berbagai destinasi ikonik di Yogyakarta, seperti Tugu Jogja dan Jalan Malioboro. Hal ini menjadikan Prawiro Taman sebagai salah satu pilihan lokasi menginap yang strategis sekaligus nyaman bagi wisatawan. Perpaduan antara sejarah, suasana internasional, dan kelengkapan fasilitas menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik yang kuat. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung di kawasan Prawiro Taman. Selamat siang Kak Tita. Halo, selamat siang. Iya, kalau boleh tahu asalnya dari mana Kak? Saya dari Malang, Mas. Malang ya? Iya. Di Jogja udah berapa lama Kak? Jogja baru 3 hari ini sih. Besok mau pulang. Nah, Kakak kan ini sekarang lagi di Prawiro Taman. Iya. Kenapa milihnya Prawiro Taman gitu Kak dari sekian banyaknya wisata? Lagi kepo aja sama kawasan di sini, katanya lagi rame tempat-tempat kayak kafe-kafe lucu-lucu di sini. Jadi pengen di sini kepo lah. Nah, di Prawiro Taman ini yang paling Kakak sukain tuh apa tempatnya Kak? Baru ke sini sama tadi ke Palka sih. Lucu-lucu Palka. tempat kayak aksesoris-aksesoris gitu. Nah, yang terakhir ya Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang suasana di sini daripada di tempat lain Kak? Di sini menurutku lebih ini ya, masih lebih sepi. Jadi kalau dibuat strolling jalan-jalan gitu nggak terlalu rame, enak. Jadi nggak terlalu, terus lagi nggak panas juga kan, jadi enak buat. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Demikian laporan saya dari kawasan Prawiro Taman, Yogyakarta. Saya Gusti Lantika melaporkan untuk Lensa Jogja. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Gusti atas informasinya. Pemirsa, setelah menikmati suasana kawasan Prawiro Taman, kita bergeser ke salah satu toko yang cukup legendaris dan selalu menarik perhatian wisatawan. Tempat ini terkenal dengan beragam aksesoris unik dengan nuansa etnik dan artistik yang kuat. Tidak hanya untuk berbelanja, tapi juga menjadi spot favorit untuk sekadar melihat atau berfoto, yaitu toko aksesoris Oasis. Dan sudah ada rekan kami Apka di Oasis Pego. Silahkan Apka. Baik, terima kasih Auni. Melaporkan langsung untuk program Lensa Jogja dari kawasan Prawiro Taman Yogyakarta.
Kali ini, saya akan mengajak pemirsa mengenal salah satu toko aksesoris legendaris, yaitu Oasis Pego. Pemirsa, Oasis Pego merupakan toko aksesoris yang telah berdiri sejak tahun 1994. Selama hampir 3 dekade, toko ini tetap bertahan di tengah persaingan toko online dan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Lokasinya yang berada di tepi Jalan Prawiro Taman membuat toko ini mudah ditemukan dan selalu ramai dikunjungi. Memasuki toko ini, pengunjung akan disambut dengan suasana warna-warni dan nuansa etnik yang kuat. Beragam produk ditawarkan mulai dari gelang dan kalung manik-manik hingga kerajaan kayu, bambu, patung, dan hiasan rumah. Salah satu produk yang paling diminati adalah aksesoris gelang yang dijual dengan harga terjangkau, mulai dari sekitar Rp10.000. Keunikan Oasis Pego terletak pada produknya yang mengutamakan kualitas dan inovasi. Toko ini juga dikenal sebagai produsen handicraft yang bahkan dipercaya sebagai eksportir oleh pelanggan dan berbagai negara. Tidak heran jika toko ini menjadi salah satu tempat wajib dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Pemirsa, dengan keunikan produk, suasana yang menarik, serta sejarah panjang yang dimiliki Oasis Pego jadi salah satu ikon toko aksesoris di kawasan Prawiro Taman. Saat ini saya sudah bersama Ibu Endang sebagai penanggung jawab Oasis Pego. Halo Ibu. Halo. Jadi Bu, produk apa sih yang paling banyak diminati sama pembeli? Untuk produk yang banyak diminati untuk saat ini aksesoris. Kalau untuk wisatawan lokal ya, Kalau untuk wisatawan mancanegara? biasanya yang antik-antik kayak topeng, patung seperti itu. Baik Bu. Sama itu, siapa saja sih yang sering berkunjung ke Oasis? Yang sering ya untuk liburan hari-hari biasa lokal ya, tapi ada bulan-bulan tertentu yang khusus wisatawan asing. Oh, khusus mancanegara. Ya betul, itu banyak datang. Ada bulannya sendiri yang untuk wisata. Dan terakhir, apa yang membuat toko ini berbeda dari toko yang lain di sini? Insya Allah di sini lengkap. Jadi segala macam dari pernak-pernik, terus untuk souvenir banyak di sini. Terus beda untuk kualitas beda ya sama yang lain. Kita jamin terus keunikannya, naturalnya, bahan-bahannya. Jadi di sini insya Allah paling lengkap untuk daerah sini, Oasis. Makasih Bu. Iya, Makasih. sama-sama. Saya Apka melaporkan untuk Lensa Jogja kembali ke studio. Baik, terima kasih Apka. Pemirsa, selanjutnya kita akan menuju tempat yang menjadi pusat aktivitas warga dan wisatawan, yaitu Pasar Prawiro Taman itu sendiri, yang kini hadir dengan wajah baru yang lebih modern dan nyaman. Tidak hanya sebagai tempat berbelanja, pasar ini juga menawarkan beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dinikmati. Suasana yang lebih tertata, serta fasilitas yang lengkap, menjadikan pasar ini semakin ramai dikunjungi. Sudah ada rekan kami Satya di lokasi. Silahkan Satya. Baik, terima kasih Aunil. Melaporkan langsung untuk program Lensa Jogja. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk melihat salah satu pasar yang kini tampil berbeda, yaitu Pasar Prawiro Taman. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang publik yang nyaman dan modern. Seperti yang bisa dilihat, pasar ini memiliki tampilan yang lebih tertata dan bersih dibandingkan pasar tradisional pada umumnya. Konsep modern terlihat dari penataan lapak pedagang yang rapi, area jalan yang lebih luas, serta fasilitas yang mendukung kenyamanan pengunjung seperti lift dan eskalator. Meskipun telah mengalami banyak perubahan, nuansa pasar tradisional masih terasa kuat, terutama dari interaksi antara pedagang dan pembeli yang akrab. Tidak hanya itu, Pasar Prawiro Taman juga menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Karena lokasinya yang berada di kawasan wisata dan tak hanya berperan sebagai pasar jual beli, namun di lantai 4 juga tersedia ruang ekonomi kreatif dengan berbagai fungsi, seperti studio, podcast, studio musik, ruang rapat, dan masih banyak lagi.
Hal ini menjadikan Pasar Prawirotaman sebagai salah satu contoh pasar yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pemirsa, Pasar Prawirotaman juga memiliki prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Pada tahun 2024, Pasar Prawirotaman meraih penghargaan sebagai pasar terbaik nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa penataan dari revitalisasi Pasar Prawirotaman berhasil menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman, bersih, dan modern. Dengan penataan yang rapi, suasana yang nyaman, serta konsep yang modern. Pasar Prawirotaman menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi di Yogyakarta. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu petugas keamanan di Pasar Prawirotaman, Pak Rohadi. Jam operasional pasar dari jam berapa, Pak? Jam 5 pagi buka sampai jam 2 siang. Oke, baik, terima kasih, Pak. Di pasar ini menjual apa saja ya, Pak? Ada daging sama sembako, sayur-sayuran, sama makanan-makanan ringan di lantai 3. Oke, siap. Kapan pasar ini paling ramai, Pak? Biasanya jam pagi dari Sabtu sampai Minggu itu paling ramai itu. Dari pagi sampai jam 9 itu ramai. Baik, terima kasih Pak Rohadi atas jawabannya. Ya, terima kasih sama-sama. Demikian laporan saya dari Pasar Prawirotaman, Yogyakarta. Saya Satya, melaporkan untuk Lensa Jogja. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Satya atas laporan dan informasi yang telah Anda bagikan. Pemirsa, menariknya Pasar Prawirotaman tidak hanya menawarkan kuliner. Di lantai 4, terdapat ruang ekonomi kreatif yang dikenal dengan nama Studio 103. Tempat ini menjadi wadah bagi anak muda dan masyarakat untuk berkreasi, berkolaborasi, hingga mengembangkan ide-ide kreatif. Mulai dari ruang rapat, area kolaboratif, hingga studio yang bisa disewa, semuanya tersedia di sini. Sudah ada rekan kami Baby yang akan memberikan informasi lebih lengkap. Silahkan Baby. Terima kasih Auni. Saat ini saya berada di lantai 4 Pasar Prawirotaman, Yogyakarta. Di sinilah terdapat salah satu fasilitas yang menarik, yaitu ruang ekonomi kreatif yang dikenal sebagai Studio 103. Pemirsa, Studio 103 merupakan salah satu ruang yang dihadirkan untuk mendukung aktivitas kreatif masyarakat, khususnya bagi anak muda dan komunitas. Tempat ini menjadi wadah bagi berbagai kegiatan, mulai dari diskusi, produksi konten, hingga kegiatan kolaborasi antar komunitas. Di dalam area ini, terdapat beragam ruangan yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Mulai dari ruang kolaboratif yang digunakan untuk berdiskusi dan bertukar ide. Terdapat juga ruang rapat yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan formal atau pertemuan tim. Selain itu, tersedia beberapa studio khusus yang dapat disewa untuk kebutuhan foto, video, maupun produksi konten digital. Pemirsa, fasilitas yang ditawarkan di sini juga terbilang lengkap loh. Mulai dari ruangan yang nyaman, pencahayaan yang memadai, hingga suasana yang tenang dan mendukung produktivitas. Penataan ruang yang modern dan rapi juga memberikan kenyamanan bagi pengguna, sehingga aktivitas kreatif dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Kehadiran Studio 103 ini menjadi salah satu bukti bahwa Pasar Prawirotaman terus berkembang, tidak hanya sebagai tempat perdagangan, tetapi juga berbagai ruang publik dan pusat ekonomi yang kreatif. Dengan beragam fasilitas dan ruang yang ditawarkan, Studio 103 menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk berkreasi dan berkolaborasi. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama petugas yang berjaga di Studio 103, Mas Risang. Mas Risang, ruangan apa saja yang paling sering digunakan di sini? Di sini ada beberapa ruangan. Contohnya seperti yang sering digunakan ada podcast, ada ruang meeting, ada seminar. Itu ruangan yang sering digunakan, dan juga ini di belakang ini ada working space, itu juga sering sekali digunakan tiap harinya.
Baik, dan fasilitas apa yang bisa digunakan oleh pengunjung? Untuk fasilitas itu ada food court di belakang, nanti juga ada penyewaan ruangan-ruangan, ada juga toilet dan juga musola juga tersedia di tempat ini. Oh iya, dan bagaimana cara masyarakat untuk menyewa menggunakan ruang di sini? Untuk penyewaannya itu nanti bisa datang ke front office ini langsung atau juga bisa melewati melewati WhatsApp, nanti juga bisa menghubungi dulu baru ke tempat ini bisa gitu. Oh ya, makasih ya Mas Risang. Ya. Makasih. Saya Baby melaporkan untuk Lensa Jogja, kembali ke studio. Baik, terima kasih Baby atas informasi yang telah dibagikan. Pemirsa, demikian perjalanan kita hari ini menyusuri kawasan Prawiro Taman. Mulai dari suasana kampung turis, toko unik, hingga pasar modern dan ruang kreatif. Semua hadir dalam satu kawasan yang dinamis dan menarik. Bagi Anda yang ingin mengunjungi kota Yogyakarta, Prawiro Taman bisa menjadi salah satu destinasi wisata untuk dikunjungi. Saya, Auni Amanina, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Lensa Jogja berikutnya.